Pagi itu, aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang sama sekali tidak familiar. Hari pertama kuliah, dan aku harus meninggalkan zona nyaman di rumah untuk berhadapan dengan dunia baru kampus. Aku merasa sedikit gugup, terutama karena aku belum mengenal siapapun di jurusan ini. Semuanya terasa asing, bahkan lebih dari yang aku bayangkan. Aku datang lebih awal, berusaha menenangkan diri sebelum kelas dimulai. Ruang kelas terlihat sangat besar dan cukup penuh. Sebagian besar sudah duduk bersama teman-temannya, berbicara dengan semangat, sementara aku hanya bisa berdiri di dekat pintu, bingung mencari tempat duduk. Aku bukan tipe orang yang gampang bergaul. Jadi saat itu, aku hanya berharap bisa duduk di tempat yang tidak terlalu mencolok. Ketika aku memutuskan untuk duduk di bangku kosong di barisan tengah, seseorang tiba-tiba menyapaku. "Hei, kamu baru ya?" Suara itu lembut dan ceria. Aku menoleh dan melihat seorang gadis dengan rambut panjang yang diikat kuncir kuda, memakai kacamata dengan senyum yang lebar. Dia tampak sangat percaya diri dan sepertinya sudah terbiasa dengan suasana kampus. "Iya, baru pertama kali," jawabku pelan. Dia tersenyum lebih lebar. "Aku Lai, teman sekelasmu. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan tanya ya," katanya dengan antusias. Aku hanya mengangguk, sedikit terkejut dengan keramahan yang ditunjukkannya. Biasanya, aku lebih nyaman sendirian. Namun ada sesuatu dalam sikap Lai yang membuatku merasa lebih tenang. Di luar dugaanku, Lai ternyata tidak hanya ramah, tapi juga sangat pintar. Sepanjang kelas berlangsung, dia terus menjelaskan beberapa hal yang aku kesulitan pahami, membuatku merasa lebih percaya diri meskipun aku baru saja memulai perjalanan ini. Setelah kelas selesai, Lai mengajakku berjalan ke kantin kampus. "Jangan khawatir, semua orang di sini juga baru kok. Aku pernah merasa seperti kamu dulu," ujarnya dengan nada menenangkan. Selama makan siang, kami berbicara banyak hal. Ternyata, Lai juga berasal dari kota yang jauh dan baru pertama kali tinggal di sini. Kami berbagi cerita tentang bagaimana rasanya jauh dari rumah, tentang keluarga dan teman-teman lama yang kami tinggalkan, serta tentang apa yang kami harapkan dari kuliah ini. Aku merasa aneh, biasanya aku bukan orang yang langsung dekat dengan orang lain. Tetapi dengan Lai, rasanya mudah untuk berbicara. Seakan-akan kami sudah lama saling mengenal. Hari-hari berikutnya, Lai selalu ada di dekatku, baik saat kuliah atau di luar kelas. Kami belajar bersama, makan siang bersama, dan bahkan sesekali hangout bareng. Aku mulai merasa bahwa kampus ini tidak terlalu menakutkan, karena ada Lai yang selalu memberikan dukungan, baik dalam hal kuliah maupun kehidupan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku pungkiri. Semakin sering aku bersama Lai, semakin aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kami. Entah mengapa, setiap kali dia tersenyum, aku merasa jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Mungkin ini cuma perasaan aneh karena aku masih baru di dunia kampus. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku merasa kami memiliki ikatan yang kuat. Meskipun belum tahu kemana hubungan ini akan berlanjut. Di balik persahabatan yang tulus, aku mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekedar teman. Aku tidak bisa langsung mengungkapkan semuanya. Tetapi ada sebuah keyakinan dalam hatiku bahwa Lai adalah seseorang yang akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Dan ini baru awal dari cerita kami berdua. Semakin hari, aku merasa lebih nyaman bersama Lai. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Aku mulai menyukai kebiasaannya yang selalu ceria. Bahkan ketika aku sedang merasa lelah atau frustasi, Lai seakan-akan menjadi semacam sumber energi positif dalam hidupku. Suatu sore, setelah selesai kuliah, Lai mengajakku ke sebuah kafe kecil yang sering dia kunjungi. Kafe itu terletak di sudut jalan yang tidak begitu ramai, dengan suasana yang tenang dan nyaman. Ketika kami duduk di meja dekat jendela, Lai mulai bercerita tentang kehidupannya yang tidak banyak diketahui orang lain. "Aku dulu nggak pernah ngebayangin bisa kuliah jauh dari rumah," kata Lai sambil menatap cangkir kopi yang ada di tangannya. "Tapi, di sini aku merasa lebih bebas, meskipun kadang kangen sama keluarga. Apa kamu nggak merasa gitu juga?" Aku mengangguk pelan. "Iya,
kadang kangen banget sama rumah. Tapi di sini juga seru. Ya, banyak hal baru yang bisa dipelajari. Lai tersenyum, dan sepertinya dia ingin berbicara lebih banyak. Aku pun mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari persahabatan ini. Mungkin bukan hanya karena kami sering bersama, tetapi ada kedekatan emosional yang semakin kuat. Kami berbicara lebih dalam lagi tentang hal-hal yang lebih pribadi tentang masa lalu kami, apa yang kami takuti, dan apa yang kami inginkan dari masa depan. Lai menceritakan bahwa dia selalu merasa harus membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa sukses meskipun datang dari keluarga sederhana. Aku bisa melihat betapa kerasnya dia berusaha untuk mengejar impiannya. Aku nggak pernah ngira bisa punya teman yang ngerti aku sebaik ini, katanya dengan suara pelan, seperti sedang merenung. Aku terdiam, dan tiba-tiba aku merasa ada yang berbeda dalam cara aku melihat Lai. Suasana di sekitar kami terasa begitu nyaman, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Aku mulai berpikir, apakah ini cuma perasaan sementara? Atau ada yang lebih? Entah kenapa. Saat itu aku ingin sekali menggenggam tangannya, tapi aku hanya bisa menatapnya diam-diam. Namun, aku segera sadar bahwa perasaan ini bisa saja hanya khayalan. Mungkin karena kami begitu dekat, aku hanya merasa nyaman. Aku berusaha menepis perasaan itu, tetapi kadang-kadang, saat aku melihat Lai tertawa atau berbicara tentang sesuatu dengan penuh semangat, aku merasa jantungku berdebar lebih kencang. Hari-hari berlalu, dan kedekatan kami semakin terasa. Kami sering bertemu di luar kampus, bersepeda bersama, atau sekadar berjalan-jalan santai. Tidak ada hal yang spesial, tetapi setiap momen bersamanya terasa begitu berarti. Aku mulai merasakan adanya perasaan yang lebih dari sekedar teman. Namun, aku tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu hari, saat kami sedang duduk di taman kampus setelah kuliah, Lai tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat aku terkejut. Kamu pernah merasa kalau ada seseorang yang datang ke hidup kita, dan kita nggak tahu apakah itu hanya kebetulan, atau emang karena kita memang butuh dia? Aku terdiam sejenak. Kata-kata Lai seolah menggambarkan perasaan yang aku sendiri belum bisa utarakan. Maksud kamu, kayak ada yang spesial gitu? Jawabku ragu-ragu. Lai menatapku. Matanya seakan mencari jawaban. Iya, sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan, katanya perlahan. Kadang aku merasa, kalau kita bisa saling memahami, itu nggak cuma terjadi sama siapa saja. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebuah keraguan muncul di pikiranku. Apakah Lai hanya berbicara secara umum? Ataukah ada sesuatu yang dia maksudkan? Aku merasa ada sebuah ketegangan di udara. Seperti ada banyak hal yang tidak terucap antara kami. Namun, sebelum aku sempat menjawab, Lai tersenyum, mengubah suasana menjadi lebih ringan. Mungkin aku cuma terlalu banyak berpikir. Aku rasa, kita berdua cuma perlu fokus sama kuliah aja, kan? Aku hanya bisa tersenyum, meski di dalam hatiku ada rasa kecewa yang sedikit mengganjal. Aku tahu Lai mungkin tidak merasakan hal yang sama, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Mungkin waktu akan memberi jawabannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai berpikir keras tentang perasaan ini. Lai adalah teman yang sangat berarti bagiku, dan aku tidak ingin merusak persahabatan kami dengan perasaan yang belum jelas arahnya. Tapi semakin lama aku bersama Lai, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Akankah aku berani mengungkapkan semuanya? Ataukah aku akan terus menunggu dan berharap perasaan ini akan hilang dengan sendirinya? Untuk sementara, aku memilih untuk menikmati momen-momen yang kami miliki, sambil berharap suatu hari Lai akan memberi petunjuk lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia rasakan. Beberapa minggu setelah percakapan di taman itu, aku mulai merasa semakin bingung dengan perasaanku terhadap Lai. Setiap kali kami bersama, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun setiap kali aku mencoba untuk mengungkapkannya, rasa takut selalu menghalangi. Aku tidak ingin merusak persahabatan kami yang sudah terasa begitu berarti bagiku. Hari itu, setelah kuliah berakhir, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampus. Udara sore yang sejuk membuat langkah kami terasa lebih ringan.
Meskipun dalam pikiranku, ada sesuatu yang berat yang mengganjal. Lai berjalan di sampingku dengan senyum cerah di wajahnya. Tetapi aku bisa merasakan ada yang berbeda. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya masih ragu. Aku ada hal yang mau aku omongin, kata Lai. Suara yang biasanya ceria itu tiba-tiba terdengar lebih serius. Aku menoleh ke arah Lai, menunggu dia melanjutkan kalimatnya. Ada apa, Lai? Tanya aku, sedikit gugup. Aku tidak tahu mengapa. Tapi perasaan cemas mulai menghampiriku. Seperti ada sesuatu yang penting yang sedang dia pikirkan. Dan entah mengapa, aku merasa itu berkaitan dengan aku. Lai berhenti sejenak, memandang ke kejauhan seolah mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, dia akhirnya menghela napas dan menatapku dengan mata yang lebih serius dari biasanya. Begini, kata Lai pelan. Aku udah mulai merasa kalau kita berdua lebih dari sekedar teman. Aku nggak tahu apakah kamu ngerasain hal yang sama. Tapi aku nggak bisa terus diam aja. Aku nggak ingin kita jadi canggung hanya karena aku nggak berani ngomong. Jantungku berdebar lebih cepat. Tiba-tiba semua kata-kata yang selama ini tertahan di dalam diriku muncul begitu saja. Aku hanya bisa terdiam, merasa seperti seluruh dunia menghilang di sekeliling kami. Lai melanjutkan, aku rasa kita punya ikatan yang lebih dari sekedar pertemanan. Aku suka cara kita saling mendukung, cara kita saling berbagi cerita. Aku mulai merasa bahwa ini bukan cuma soal kuliah atau waktu bersama. Ada sesuatu yang lebih, dan aku nggak tahu harus gimana. Aku terkejut, tetapi juga merasa lega mendengar kata-katanya. Rasa cemas yang sebelumnya memenuhi dadaku mulai menghilang, digantikan oleh kebingunganku yang baru. Jadi, ini bukan cuma perasaanku saja. Lai juga merasa hal yang sama. Lai, aku mulai berbicara, suaraku sedikit gemetar. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku merasa kalau ada sesuatu yang lebih di antara kita. Tapi aku takut kalau aku salah paham, atau kalau kita jatuh canggung. Lai tersenyum, senyum yang kali ini terasa lebih hangat dan lebih berarti. Aku ngerti kok, katanya sambil melangkah lebih dekat. Aku juga sempat bingung. Takut kalau aku cuma membayangkan sesuatu yang gak ada. Tapi sekarang, aku rasa kita berdua bisa lebih terbuka. Kami berdua saling menatap, dan dalam keheningan itu, aku merasakan dunia di sekitar kami seperti berhenti sejenak. Rasanya, kami berdua sedang berada di titik yang sama, di persimpangan yang sama, dan mungkin ini adalah momen yang akan mengubah banyak hal. Jeti, bagaimana? Tanya Lai, dengan nada yang penuh harap, tetapi juga dengan sedikit keraguan. Kita coba jalani ini, atau tetap berteman seperti biasa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi perasaan yang mulai mendalam di dalam hati. Aku rasa kita bisa mencoba, jawabku dengan penuh keyakinan. Tapi kita jalani pelan-pelan, ya. Aku nggak mau buru-buru, tapi aku juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lai mengangguk dengan senyum lebar. Aku setuju, pelan-pelan aja. Yang penting kita jujur sama perasaan kita. Kami melanjutkan langkah kami berjalan bersama. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan yang kini menghubungkan kami. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar teman kuliah. Namun, kami berdua tahu satu hal. Kami akan menjalani perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama.